tentang apa ya? Ini kebiasaan nih, mesti mulai lebih persiapan lagi. Hari ini tadi habis session pas pagi tadi ya, dan sessionnya seperti biasa nggak butuh waktu yang lama ya, sekitar mungkin kayak totalnya setengah jaman lah, udah clean banget gitu ya. Case-nya lebih ke arah kayak kecemasan. Belakangan ini banyak banget case kecemasan yang datang ke saya. Bagus deh, biar nggak usah cemas lama-lama gitu ya. Jadi kayak kecemasan itu kan kayak orang kadang-kadang kayak khawatir banget, takut banget gitu ya, cemas banget. Apalagi sekarang lagi zamannya corona gitu ya, itu jadi khawatirnya banyak banget gitu. Nah, seringkali kan, dan kalau dia sih memang sudah lama ya, jadi berproses kayak udah cukup sekitar beberapa tahun ke belakang gitu, dan kayak rasanya intens banget. Akhirnya datang sebentar ya, kita bisa beresin barengan ya. Jadi jangan sampai kita nyimpen emosi kita terlalu lama ya, itu yang paling penting. Karena setiap kali kita nyimpen emosi rugi banget, karena banyak waktu yang hilang, banyak yang terbuang, banyak yang sia-sia. Jadi dibuangin semuanya. Ada Cibea, tahu aja kok saya lagi cemas. Yes, kecemasan jangan disimpan ya, diberesin. Dan ngilangin kecemasan itu nggak butuh waktu lama. Tapi kalau kita nggak tahu cara yang tepat, kita akan butuh waktu yang sangat lama ya. Kayak tadi butuh dari 2016 katanya, ngalamin kecemasan, udah pergi kemana-mana ke berbagai tempat, tapi nggak nemuin caranya buat gimana biar bisa beresin kecemasannya ya. Terus akhirnya datang mau nyobain DOA-TRT katanya, dan ada alternatif lain sebenarnya yang udah dia coba, tapi akhirnya datang ke sini gitu ya. Terus dia nyobain, dan yang paling memang kata dia yang paling challenge adalah selalu kalau DOA-TRT itu terlalu kayak jual janji, kayak jual mimpi gitu ya. Bisa ngelepas emosi dalam waktu singkat, yang lain butuh waktu lama. Kenapa lu bisa cepet? Lu kayak jual mimpi, kayak ngibul gitu. Ya ibaratnya kayak ini bohong-bohongan nih, cuman jualan apa, kayak jualan kecap gitu ya. Kecap saya paling manis. Emang kecapnya kebetulan paling manis. Wah anjir, belagu banget. Enggak ya, ini sampah ini mah. Jadi intinya gini teman-teman, kalau misalkan emang saya cuman jualan janji, pasti banyak yang komplain ya kan. Tapi ya puji syukur sih sampai sekarang pada happy gitu ya, yang mereka ngerasain transformasi menggunakan DOA-TRT ya. Sistemnya simple banget, bisa dipraktekkan sama siapa saja. Testimonialnya sangat banyak. Seperti yang saya bilang, kalau Anda lihat di Instagram saya ya, yang testimonial itu yang ngirim juga banyak yang high profile people ya. Jadi kayak orang-orang yang memang kan kadang-kadang orang bilang nih, jangan-jangan orang bayaran nih gitu ya. Itu logika yang sangat-sangat sulit buat saya kayak saya masukkan. Karena ada misalkan contoh, salah satu klien saya itu pembayar pajak terbesar se-Jakarta Timur ya. Itu saya mau bayar berapa buat dia kasih testimoni gitu. Atau misalkan yang high profile klien juga yang lain, kayak penghasilannya udah di atas 5 miliar 1 tahun, saya mau suruh dia bikin kayak testimonial ngomongin bahwa sistem saya bagus, saya mau bayar berapa orang kayak gitu. Udah keburu bangkrut duluan kalau saya harus bayarin mereka kayak gitu ya. Jadi Anda bisa ngelihat real testimonial di Instagram saya, dan saya sangat bangga dengan Instagram saya karena testimoninya itu banyak gitu ya. Biasa kalau kita ngelihat kan banyak yang edukasi gitu ya sifatnya gitu. Tapi saya bukan cuma sekedar edukasi Anda, tapi saya benar-benar kayak sebisa mungkin saya kasih lihat gitu ya, apa kata-kata mereka tentang mereka yang menerapkan sistem DOA-TRT gitu ya. Jadi kayak banyak dari mereka yang memang udah try dan rasanya bagus, lebih ringan gitu ya. Jadi ya mengubah kualitas kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi gitu ya. Dan setiap hari, everyday grow better gitu lah. Setiap hari benar-benar kayak bertumbuh terus ya. Itu filosofi juga dari company saya ya, together we grow better. Nah kalau everyday we grow better, setiap hari itu ya, bikin jadi lebih happy lagi, lebih senang lagi kayak gitu ya. Nah jadi kan itu asik banget gitu teman-teman. Nah jadi itu yang salah satu yang penting banget ya. Jadi kalau misalkan Anda masih ada bingung, trust issue, nggak percaya, nggak yakin, Anda lihat-lihat aja lagi deh ya, di video-video ya. Kita ada banyak banget video. Terus kemarin terus ada yang sharing juga, ini pengalaman yang luar biasa banget. Terima kasih buat udah sharingin. Jadi dia cerita punya gangguan kecemasan. Nanti videonya lagi disiapin ya, lagi buat di edit.
Em, Gangguan kecemasan sampai nggak makan tuh susah, mandi juga takut mandi, kalau mandi harus buru-buru. Tapi setelah 4 kali nonton live yang memang dia pilih ya, balik lagi live kita itu kan selalu random temanya. Ketika temanya random, Anda bisa untuk pilih tema yang sesuai dengan tema Anda. Kalau tema Anda kecemasan, ketakutan, cari tema kecemasan, ketakutan, kayak gitu. Nah, seringkali dari situ aja nonton udah banyak berubah. Nah, dia bilang, saya nonton 4 videonya Bapak aja, saya udah bisa makan lagi. Dia bilang yang tadinya saya makan tuh kayak nggak nafsu banget, bener-bener kayak nggak bisa dinikmatin, saya udah bisa makan lagi. Terus saya mandi udah bisa nikmatin saya mandi, prosesnya bisa aware gitu ya ketika saya mandi. Yang tadinya saya nggak bisa, buat makan tuh nggak enak banget, buat mandi tuh saya susah sekali. Ya jadi kayak dari situ saya kan tanya kenapa sih kamu kok mau session sama saya? Ternyata jawabannya itu gara-gara nonton live saya. Jadi kadang-kadang orang nyangkain kalau dikasih gratis itu pasti yang sampah-sampah lah istilahnya kayak gitu. Well, ya lumayan lah kalau dibilang sampah ya, anggap aja sampah gitu ya. Tapi ini sampah-sampah yang bermanfaat, yang istilahnya walaupun kayak dibagiin kayak sampah, tapi sebenarnya kalau Anda mau ngambil tema-tema tertentu yang memang berdampak, istilahnya sesuai dengan tema Anda, bisa jadi itu jadi sesuatu yang berdampak buat Anda gitu ya. Banyak orang yang cerita memang ya setelah lihat yang live gratisan aja tuh hidup mereka berubah gitu. Karena memang ya saya nggak bakalan bisa dalam satu session misalkan ngasih fondasi berpikir kepada Anda. Saya hanya bisa lakukan seperti ini setiap hari, sedikit saya tambah-tambahin. Ya ketika makin banyak ya fondasi berpikirnya Anda akan memudahkan Anda untuk menjalani kehidupan. Ya karena proses kehidupan itu begitu ya challenging, panjang ya kan, banyak tantangannya. Kalau Anda nggak siap, frameworknya nggak punya di kepala Anda, ya itu yang bikin ya kita hidup sering banyak batu-batu sandungan misalnya. Jadi itu kayak dirapihin kayak gitu ya. Katanya Kak Ferawati, jangan sampah, berkat lo itu buat orang lain ya. Ya soalnya udah kayak dibagikannya udah kayak bener-bener ngasal gitu ya. Jadi kadang-kadang orang nyangkain kalau ngasal itu sama kayak sampah lah, istilahnya kayak nggak ada gunanya gitu. Tapi this is not sesuatu yang kayak sembarangan juga. Kalau Anda mau rasain ya, Anda mau cobain, cari-cari tema yang sesuai sama Anda, mungkin itu akan menyentuh hidup Anda. Saya nggak pernah tahu ya, tapi banyak sharing mereka yang ngerasain transformasi, transisi hidupnya ya gara-gara nonton yang gratisan doang dari di YTRT ya. Jadi ya nonton-nonton ini banyak-banyak, nanti makin lama otak makin lempeng. Kalau pas lagi saya ajak tarik napas, Anda ikutan tarik napas, buang napas gitu ya. Sesimpel itu aja, sesederhana itu ya. Banyak yang bikin jadi lebih ringan ya. Terus kalau mau sepenuhnya hilang gimana kok? Bisa ikut di DTK. Kalau misalkan nanti saya ngadain di TK, Anda ikut di TK. Kalau misalkan sementara saya masih bukannya personal coaching ya, kalau misalkan mau personal coaching feel free kontak ke Mbak Mala ya kan, kayak gitu ya. Katanya Kak Rani suruh bayar aja ya, nih mungkin lain kali ikut apa di TS harus bayar gitu ya. Lama-lama langsung diketokin nih sama Kak Raninya, diomelin. Jangan kok maunya gratisan. Nah, salah satu yang penting juga teman-teman, mental gratisan ya. Kemarin kita sama-sama ngedrilling ya di grup IC mental gratisan. Apa sih yang ada di dalam mental gratisan ya? Ternyata di dalam mental gratisan itu bisa jadi panjang loh. Sayangnya saya nggak bawa handphone saya, kalau nggak saya bacain ya. Jadi dari gratisan itu ternyata banyaknya kita suka gratisan karena apa? Kalau suka gratis, saya bisa ngumpulin. Kalau ngumpulin, saya bisa punya lebih banyak. Kenapa kalau lebih banyak? Ya kalau nggak banyak, ya jadi cuma sedikit. Kalau sedikit, saya merasa kurang. Kalau misalkan kurang, kenapa? Ya susah dapetin lagi. Kalau susah dapetin lagi, kenapa? Ya kayak nanti nggak punya uang. Terus kalau nggak punya uang, kenapa? Ya susah gitu. Jadi kayak lari-larinya itu suka gratisan tuh biasanya karena takut uangnya nggak ada, atau uangnya habis, atau uangnya hilang. Ya sehingga kita jadi selalu cari yang gratisan. Nah, mental gratisan ini tanpa kita sadarin itu sebenarnya salah satu dari lack mentality, bahwa kita merasa kita harus membutuhkan segala sesuatu yang gratis. Kita suka yang gratis karena apa? Kita nggak bisa beli, atau kita nggak mampu beli, atau kita takut kalau kita beli uang kita akan habis. Jadi kita selalu cari segala sesuatu yang gratisan ya. Jadi kayak pokoknya, dan gratisan itu kadang-kadang sampai needy. Yang needy itu dalam ke tahap yang dimana minta gitu. Kok pokoknya harus yang gratis gitu. Maunya yang gratis, ini gratis, itu gratis, ono gratis, ana gratis. Kalau bisa gratis, gue kalau bisa nggak usah bayar sama sekali. Semuanya gratis gitu ya. Nah, jadi di satu sisi bagus juga sih ya kan. Karena saya banyak juga barang-barang yang saya dikasih orang. Tapi mau step up gak?
jangan gratisan dulu, jangan diskonan dulu ya, tapi step up. Maksudnya gini, minta sama Tuhan biar income Anda lebih besar lagi, naik semua income-nya, makin luar biasa, makin dahsyat, berkelimpahan, berkemakmuran, sampai Anda kalau mau belanja ya belanja aja. Anda nggak perlu kayak nunggu yang gratisan, karena kalau nunggu gratisan tuh harus nunggu gratisan ya. Terus kalau misalkan kayak Anda bisa kayak mau beli apa aja Anda tinggal beli, dan uang Anda masih berkemakmuran, masih berkelimpahan, nggak ada habisnya gitu ya. Nah itu momen yang paling asik ya. Saya pun masih ngejar ke sana ya, saya belum sampai kayak makmur amat ya. Kalau mau beli masih ada lah, tapi kayak nggak bisa beli sembarangan yang kayak wah datang, wah ini ada yang barang mahal gini segala macam, beli apa segala macam. Nggak kayak gitu juga, karena masih tetap berproses, saya masih bangun juga ya. Tapi saya belajar untuk bisa growth juga, jadi bukan cuma sekedar nyari apa-apa yang gratis. Mental gratisan itu kayak jadi hubungannya sama lack mentality ya. Jadi kapanpun Anda selalu mencari gratisan dalam kehidupan Anda karena Anda takut kalau misalkan Anda tidak bisa meng-create income Anda, tidak bisa menciptakan uang Anda lebih banyak lagi. Perhatikan semua energi yang ada di dalamnya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang masih tersimpan di dalam diri Anda, perhatikan semuanya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan kapanpun dan dimanapun di dalam kehidupan Anda menyimpan rasa-rasa terkait, dimana Anda selalu mengikat-kaitkan kalau misalkan Anda mengeluarkan uang, pasti Anda tidak akan mendapatkannya lagi, atau uang itu sulit untuk didapatkan, dan semua energi yang terkait di dalamnya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, lepaskan. Dan semua rasa yang tersimpan dalam diri Anda, di mana Anda secara tidak Anda sadari merasa diri Anda tidak mampu, tidak bisa untuk menciptakan hidup Anda, dan segala cerita yang pernah ada selama ini tentang hidup Anda, di mana Anda kekurangan uang, gak punya uang, susah keuangan, dan semua konsep-konsep lainnya, dan energi yang terkandung di dalamnya. Perhatikan semua energinya, segala ketakutan, kecemasan, dan segala kebingungan, semua diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke, katanya Kak Sri Hartati, saya pernah ikut kelasnya Koreo, belum bisa move on. Gila, bayangin ikut kelas saya aja belum bisa move on, teman-teman, ya kan? Dan setelah rutin ikutan live-nya, malah banyak emosi jiwa dan trauma masa lalu saya yang terlepas. Wih, makasih banget Kak Sri. Sekarang saya lagi ngalamin masalah yang sulit dalam keluarga, malah tenang-tenang saja, damai dan berpikir lebih jernih, serta super sabar. Terima kasih Koreo. Yes, thank you banget Kak Sri buat sharingnya ya. Saya yakin teman-teman punya pengalamannya masing-masing sendiri ya kan. Dan kalau Anda setia untuk ngikutin ya, banyak story yang mungkin bisa diciptakan yang bikin diri Anda, hidup Anda lebih baik. Kayak contohnya storynya Kak Sri ya. Saya aja nggak tahu istilahnya pengalamannya Kak Sri, saya nggak ngerti gitu, karena saya nggak satu-satu saya tanyain gitu, cuma gara-gara ngikutin aja ya. Terus yang penting gini, saya bisa ngasih Anda nasihat ya di OIT Artis. Setiap hari saya kasih nasihat. Tapi nasihat itu sesuatu yang tidak bermanfaat kalau Anda tidak melepaskan emosinya di bagian belakang. Jadi saya selalu kan kasih di belakangnya, oke, semua rasa ini terima, lepaskan. Terima, lepaskan. Terima, lepaskan. Itu rahasianya. Jadi kalau ditanya apa yang bikin saya berubah sama yang tidak, nasihat tidak akan mengubahkan hidup Anda. Karena apa? Kalau mau nasihat, Anda tinggal cari, banyak di mana-mana ada nasihatnya. Nah, tarik napas nggak akan mengubahkan hidup Anda. Ya, tapi dikombinasikan antara nasihat dan tarik napas dan sekuensial yang saya sebutin setiap kali saya bantu melepaskan, itu yang disebut dengan verbal clearing. Ya, dan sangat mudah sekali untuk dilakukan. Ya, dan tarik nafas, lepaskan, dan dia akan hilang rasanya. Ya, jadi releasing terus gitu ya. Lepasin. Nah, ketika melepaskan dan Anda ngikutin fasenya, ya gimana caranya Pak? Ya udah cuma ikutin aja, ya kan. Pas disuruh tarik nafas, tahan, lepaskan. Udah ikutin aja, asal ngikutin aja, Anda akan bisa ngebuang emosinya. Jadi sangat-sangat mudah membuang emosinya. Ya, tapi kalau Anda cuma dengerin bagian part nasihatnya saja, mohon maaf kalau nggak ada perubahan, ya itu wajar, karena memang ya nasihat itu tidak mengubahkan hidup kita.
Ya, jadi dinasehatin susah gitu ya. Sorry, saya kasih tanda kutip, tidak mengubahkan hidup kita kalau kita menyimpan emosinya. Ya, jadi itu. Tapi kalau misalkan kita nggak ada emosinya, dinasehatin, otak kita langsung lempeng, langsung masuk. Tapi kalau ada emosinya di bawah sadar yang nyangkut, ya, itu yang bikin kita jadi nggak bisa melakukan perubahan. Pernah nggak dinasehatin pas Anda lagi kesal? Atau pernah nggak Anda lagi orang kesal, Anda nasehatin? Sampai kiamat, nih kan dinasehatin sampai botak, dia juga tetap aja susah dengernya. Ya kayak waktu dulu saya ketemu sama coach saya gitu ya, dia bilang, ya kamu maunya apa? Saya nggak mau, masa saya harus begini, begitu, gitu ya. Karena apa? Saya kesel banget, orang lagi marah, masa dinasehatin gitu ya, sebel deh gitu. Nah itu yang saya rasakan. Nah tapi ketika saya buang emosinya, rasanya beda loh, kayaknya enak banget gitu ya. Ya udah dikasih nasihat, gampang banget saya terima. Oh gitu ya, oke deh saya cobain gitu. Nah tapi kalau pas lagi masih ada emosinya, dinasehatin sampai gundul ya, yang ada sayanya gundul, yang nasehatin juga gundul, tapi nggak berubah-ubah gitu ya. Jadi yang pertama adalah melepaskan emosinya, baru nanti dinasehatin ya. Sebenarnya gitu, seharusnya terbalik ya. Cuma kan saya kadang-kadang mesti kasih tahu dulu sedikit ya, kasih kerangka berpikirnya, barulah saya lepaskan ya, kayak gitu. Nah jadi yang bikin kita jadi nggak bisa terbuka pemikirannya adalah hanya sebatas karena kita masih menyimpan emosinya. Kalau kita buang, itu yang jadi ringan, jadi happy ya. Jadi kayak semua nasihat kita bisa masuk, bahkan yang dulu-dulunya udah dipikirin. Kadang-kadang gini, banyak orang tuh kan sadar gitu, ya harusnya saya nggak seperti itu kalau lagi sadar ya. Tapi kalau lagi emosian, jangan ngomong brother, ya kan. Kayak dulu saya rajin datang ibadah ya, pergi ke gereja paling rajin ya, berdoa paling banyak gitu ya. Begitu ada yang nyepot dikit depan motor terus digini-giniin, wah langsung bajingan, mau mati tuh orang bangsa gitu ya. Gaya sih paling rajin gitu kan. Nah itulah saya dulu ya, jadi kayak waktu zaman masih konslet teman-teman. Nah kenapa? Karena emosi lain sama pemikiran kita. Logik kita bisa main ya kan. Tapi kalau kita lagi ke bawah emosi, ya mohon maaf deh gitu ya. Nah apakah nanti kalau sudah melepaskan tidak ada emosinya lagi? Ya masih ada aja. Kayak saya juga masih bisa emosian, walaupun jarang ya. Boleh dibilang sangat-sangat lumayan jarang lah gitu ya. Saya udah nggak tahu kapan saya terakhir yang meledak-ledak lagi gitu ya. Kayak marah sama orang tuh boleh bilang hampir nggak pernah gitu, biasa-biasa aja, santai gitu. Bahkan sampai yang saya harus kayak keras sama orang pun saya tetap nggak marah gitu, kayak semuanya dilakukan secara sadar gitu ya. Karena ya udah mungkin udah banyak emosi yang terlepaskan ya, jadi kayak dikit-dikit dilepasin, dicicil gitu ya. Dan ini banyak banget yang kayak udah kayak setengah tahun ini kan ngikutin live ya, ini bulan masuk bulan 6 gitu ya. Hidup mereka udah banyak lebih tenang gitu, nggak meledup-ledup kayak dulu lagi gitu ya. Yes. Terus kemarin ada yang nanya, gimana sih kok caranya masuk IC? Nah biasanya yang masuk IC itu yang diundang yang mereka yang sering-sering memang share dari di OETRT ya, ataupun sering live, kasih komentar ya kan, itu sering share. Nah itu biasa patokannya dari situ ya. Jadi biasanya di invite sama Mbak Mala ya. Habis ini langsung pada nyerbu Mbak Mala semua. Nggak bisa ya. Kalau misalkan jarang nge-share, biasanya nggak dicemplungin gitu ya. Atau biasanya yang klien yang udah masuk, biasa saya suka invite juga masuk ke IC. Oke ya. Nah semuanya teman-teman, intinya adalah just be happy. Jangan kita pakai mental selamanya gratisan. Tapi gimana kalau Anda bisa step up, bisa menghasilkan karya-karya besar, bisa menghasilkan hal-hal baik di sekeliling Anda ya, tanpa ada memusingkan orang lain. Kadang-kadang kita merasa kalau kita mau sukses, kita harus ada orang lain yang dukung kita, harus ada orang lain yang support kita, dan semua hal terkait dengan hal itu. Sadari, terima, ambil setiap pesannya, ikhlaskan, cabut, katakan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Kapanpun Anda membutuhkan orang lain untuk meraih keberhasilan Anda, tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Dan kapanpun Anda berjanji untuk tidak melebihi orang lain, entah pasangan Anda, entah keluarga Anda, entah orang tua Anda, atau siapapun, sehingga Anda mengecilkan diri Anda dan kemampuan kapasitas Anda. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan dan lepaskan. Tarik nafas pelan, lepaskan. Gila, nggak enak banget. Walaupun saya banyak
apa ya, pakai kayak verbal releasing kayak gini. Tapi kalau di DYTRT formatnya akan sangat berbeda sekali kalau di kelas sama format yang, jadi gini, format di kelas memang berbeda sekali. Format ini sangat membantu juga. Format di kelas akan jadi berbeda lagi dari di session, di dramatic transformation session sama dramatic transformation class atau dramatic transformation coaching itu sangat-sangat berbeda ya. Jadi walaupun sangat berbeda, tapi ini sangat-sangat bagus. Jadi kalau Anda praktekin, ini bakal banyak ngerubahin. Dan kalau Anda belajar di TK sama DTC ya, khusus di sana, Anda akan kayak naik level ke level yang mungkin kayak lebih seru ya, kayak ke practitioner ya. Anda bisa praktisi sendiri, ngebuang emosinya sendiri. Nah, itu yang bikin Anda lebih happy. Katanya Kak Triani, bener banget kok, sekarang saya sudah jarang marah dan emosian. Yes, bagus banget. Kalau sudah, berarti udah waktunya Anda create your own life ya, menciptakan hidup Anda menjadi lebih advance lagi, lebih meningkat lagi. Karena kadang-kadang kita masih banyak pertanyaan kan hidup. Intinya gini, kita manusia, kita hidup, kita pasti punya banyak proses di masa lalu kita. Kita pernah ngalamin ini, itu, segala macam ya, kita pernah kejadian tuh macam-macam. Nah, puluhan tahun, pengalamannya beda-beda, nyimpen rasa yang beda-beda. Kalau kita belum meraih apa yang kita inginkan, berarti ada satu rasa lagi yang mungkin belum terlepaskan. Itu aja. Jadi kita tinggal cari tahu apa itu yang perlu dibuang. Kalau udah ketemu dibuang, itu akan sangat-sangat apa ya, kayak ringan banget. Dan ketika ringan, Anda bisa melakukan banyak hal gitu ya yang lebih mudah dalam hidup Anda, dan Anda bisa meraih impian goals Anda. Intinya, indikatornya, selama Anda belum bisa meraih goals Anda yang seperti Anda inginkan, ya sekali lagi ya, kalau Anda belum meraih goals seperti yang Anda inginkan, atau minimal Anda tidak bergerak ke arah sana dengan kecepatan yang kayaknya asik gitu, dengan keselarasan, itu artinya Anda masih ada hal yang perlu Anda selesaikan yang belum selesai, emosi yang belum terlepaskan. Kalau udah terlepaskan, Anda akan kayak mudah banget buat kayak ngeraihnya tuh kayak mungkin kalau saya gambarkan kayak nggak ada berhentinya gitu, susah senang Anda jalankan. Jadi kayak contoh misalnya yang simple ya, sederhana, bikin video inilah setiap hari gitu ya. Kan buat Anda punya kayak konsistensi bikin video gitu, mikirin temanya apa segala macam, buat banyak orang mungkin itu bukan sesuatu yang mudah ya kan, challenging. Buat saya dulu juga begitu. Tapi ya sudah, ketika saya ngerti tentang energi pilihan, saya memilih, saya melakukan. Ya udah, sampai sekarang saya lakukan aja terus gitu ya, konsisten buat sharing sama teman-teman semua gitu. Dan ya kayak begini ya enak-enak aja gitu ya, nyaman aja, belajar buat kayak ngobrol gitu ya, nggak ada berat-beratnya, nggak ada beban-bebannya, jadi dia asik-asikin aja. Kok berarti energi emosi orang lain bisa rasakan ya. Kalau saya pribadi, saya karena memang sering ngebantuin, jadi saya ngerti energinya orang lain, jadi saya bisa ngerasain juga, tapi nggak selalu saya perlu rasakan. Jadi satu hal yang orang pikir itu adalah kita perlu mengerti energinya orang lain untuk kayak melepaskan emosi. Enggak ya, jadi kayak nggak ada keharusan untuk itu. Saya membantu banyak sekali orang tanpa harus saya ngecekin energinya mereka masing-masing, walaupun kadang-kadang saya ngerasain energinya orang, kayak misalnya lagi begini ya, karena saya memang dengan intentional istilahnya bukan ngebantu sih ya, kayak saya ngerasain teman-teman ngelepasin kadang-kadang ada emosinya yang masih nyangkut. Nah, jadi saya nge-accessing cuman buat saya mikir lagi apa lagi sih yang perlu saya lepaskan abis ini gitu loh. Jadi cuman buat itu doang. Bukannya saya dengan niat saya pakai ilmu gaib ngelepasin emosinya ke teman-teman semua, enggak kayak gitu ya. Karena teman-teman ini banyak dari berbagai kota. Ya, sekarang aja nih lebih dari 100 orang kan yang lagi nonton. Saya nggak mungkin ngerasain semua emosinya. Jadi cuma bisa ngerasain secara garis besar apa sih yang perlu dibuang. Udah gitu doang ya. Katanya Kak Triani, bener banget kok, sekarang saya sudah jarang marah dan emosian. Wih, mantap Kak. Ya, seru. Gimana caranya cari emosi yang belum terlepaskan kok? Itu rahasianya ada di DTK. Atau Anda cari aja emosi apa yang masih nyangkut, Anda tinggal cari temanya di IGTV ya. Puji syukur kok, sekarang saya bisa memaafkan orang-orang yang sudah bikin saya kecewa. Dengan yang dengar namanya dulu saja tidak mau. Wih, keren banget Kak Shui. Ya, thank you udah buat sharingnya lagi kayak gitu ya. Nah, terus teman-teman boleh ke Instagram itu lebih banyak, lebih lengkap, karena kemarin sempet nyangkut gitu ya ininya. Kok bisa gak buat orang yang punya mental illness? Mental illnessnya seperti apa ya? Boleh tolong sharing gak? Jadi kayak seberapa, karena kadang-kadang orang dibilang mental illness tapi belum tentu mental illness juga. Ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang mental illness ya memang ekstrim gitu ya. Kalau udah ekstrim ya mungkin ada orang lain yang bisa bantu. Saya mungkin
bisa juga bantu, tapi saya nggak tahu sih bisa gak gitu ya. Jadi kayak mesti ini dulu. Kalau masih sering murung, apakah ada emosi yang terpendam? Tentu saja ya, murung itu tanda kita memendam emosi ya, mungkin entah kesedihan, entah kemarahan, entah merasa tidak berguna, tidak berdaya, tidak mencintai diri sendiri, ada bisa macam-macam. Katanya Kak Sulis, luar biasa kok. Gimana dengan saya sering dapat ini itu, bukan mengharapkan, tapi kok ya setiap pas pengen pas dikasih. Apa itu disebut mental gratisan? Tidak ya, itu mental Anda mengkreasikan. Jadi mental gratisan ini bukannya bukan berarti Anda nggak boleh gratisan ya. Saya sering juga kok suka gratisan ya. Saya happy kalau dikasih gratisan. Mental gratisan itu lebih ke arah kayak sesuatu kayak minta, tanda kutip kayak minta gratisan. Jadi kayak minta secara niat. Gue mau dong gitu, kayak ngomong. Jadi kalau misalkan saya datang ke Kak Sulis, terus Kak Sulis kayaknya punya televisi, aku mau dong buat aku. Ya, atau misalkan Kak Sulis ini sepatunya bagus banget, boleh ya buat aku ya gitu. Nah, itu contoh mental gratisan. Ya, jadi kalau mental gratisan itu kita minta gitu, dengan kayak seolah-olah kita nggak bisa beli, nggak mampu, terus kita nggak mampu create, atau kita nggak bisa bikin orang ngasih kita gratis, sehingga kita harus minta-minta ya. Jadi kayak yang mungkin lebih karena minta-mintanya ke orang lain gitu ya, secara karena needy, membutuhkan, jadi kayak minta-minta. Nah, itu yang lebih ke arah sana ya. Jadi kayak bagus nih Kak Sulis nanyain ya, jadi biar lebih clear lagi. Jadi kapanpun Anda masuk dalam kondisi mental gratisan di mana Anda meminta-minta kepada orang lain, asking ya, dan dari neediness, dari sebuah kebutuhan dan ketidakyakinan bahwa Anda bisa mampu untuk mengkreasikan hidup Anda, menciptakan, menjadikannya lebih besar. Semua yang muncul terkait dengan hal ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan dan lepaskan. Kalau masih sering murung tadi udah ya, oke sip, udah terjawab. Hopefully lebih oke lagi. Thank you semuanya teman-teman. Hari ini udah banyak yang kita sharingin ya, dan besok kita bahas tema lagi yang seru lagi ya. Karena ada yang asking tema tentang hutang, besok kita coba bahas ya. Ini juga tema yang penting juga ya. Jadi kayak buat mungkin ada yang case seperti itu, atau ada kenalan yang lagi kondisinya lagi kayak gitu, siapa tahu ada insight yang bisa dipakai. Thank you. Sampai ketemu. Wih, Saudi Arabia hadir. Halo Kak Rofiatul Jana. Selamat malam Kak. Waduh, mantap banget. Udah banyak dari luar negeri yang pada ikut juga. Dari kemarin Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam, Saudi Arabia. Welcome semuanya. Thank you. It's an honor for me, ya kan? Sebuah kehormatan bagi saya. Banyak dari teman-teman yang dari luar negeri juga pada datang. Kak Disa selalu setia ya, dari Slovenia nonton terus. Mantap, thank you. Wih, ada Kak Selma hari ini. Thank you Kak Selma. Gimana, udah ringan Kak hari ini? Ya, asik seru. Ini dari ada Kak Irentan 7. Wih, thank you udah kasih respons dari tadi. Nih unik banget ya, ikonnya warna pink sendiri, langsung kelihatan gitu ya. Jadi kayak kalau istilahnya sapi ungu tuh langsung kelihatan gitu ya. Mentereng sendiri. Oke sip, Josh, teman-teman semua, always be happy, makin seru lagi. Sampai ketemu lagi besok, kita bahas tema yang seru-seru lagi ya. See you again. Kalau misalkan Anda merasakan manfaat, silahkan di-share biar lebih banyak lagi orang mengenal tentang sistem DOA-DRT. Oh ya, thank you juga. Akhirnya Instagram kita tembus 4.000. Setelah kemarin ada yang ngomongin katanya, ini kesian banget sih Instagramnya sepi ya kan. Paling ngenes ngelihat kalau Instagram orang tapi Instagramnya followernya dikit katanya gitu ya. Nggak apa-apa lah followernya dikit, yang penting rekeningnya keisi banyak. Tapi kalau nanti followernya juga banyak, juga seru juga ya, supaya lebih banyak lagi yang live gitu. Bisa kan cita-cita impian kalau misalkan suatu saat nanti pas lagi nge-live yang nontonnya 4.000 gitu ya, deket-deket dari sekarang misalkan, atau lebih dari segitu gitu ya, jadi asik. Katanya Kak Selma ringan, tenang, dan pengen ketawa terus kok. Yes, thank you Kak Selma. Kak Selma juga pas session tuh seru banget ya, buang-buangin emosinya. Nah itu juga veteran juga tuh ya, yang cukup lama tuh nyimpan emosi. Habis itu kebuang langsung tung. Hari ini udah ringan ya. Oke sip, thank you semuanya, have fun. Always the best and greatest buat semuanya. Sampai ketemu lagi besok dan kita seru-seruan sama-sama. Thank you, see you again, bye bye, love you all, dah.